kita nyari X. Berarti ini kalau tak pindah ruas ya. 2 sama dengan E pangkat min X. Terus, oh ya kita bisa bawa sederhanakan aja. 2 sama dengan gini ya boleh. Oke. Hmm, kalau udah bentuk kayak gini, kalau kita mau nyari X-nya, kita bisa bawa dia ke bentuk logaritma ya. Kan misal gini, misal ada gini. A log B misalkan sama dengan C misal. Ini kan maknanya kan A pangkat berapa supaya sama dengan B. Oh berarti pangkat C. Berarti ini analogi dengan A pangkat berapa supaya sama dengan B pangkat C. Nah ini. E pangkat berapa supaya sama dengan 2 berarti pangkat min X. Berarti kalau gitu kalau ini tak bawa ke bentuk logaritma ya. Berarti E pangkat berapa supaya dia sama dengan 2. Ternyata dia pangkat min X. Nah, E log ini kan dia E log ini kita bisa ubah menjadi len gitu. Iya, len itu definisinya dari E log gitu. Berarti len 2 sama dengan min X. Berarti X sama dengan min len 2. Tinggal coba itu berapa itu. Min len 2 itu berapa ya? Bentar. Kalkulator. Min saya. Scientific min len ya. Oh ini. Min len. Oh ini. Bentar. Len. Nah ini len 2 itu 0,693. Berarti min len 2 dia min 0,693. Berarti dia berpotongan dengan sumbu X. Oh maaf. Sebentar. Saya. Berpotongan dengan sumbu Y. Oke. Berpotongan dengan sumbu X. Berarti pada saat ini ya, pada saat X-nya dia min 0,693. Berarti di sini berarti. Katakanlah misalkan ini mungkin tak pindah aja ya. Katakanlah min 1 itu di sini ya. Min 0,693 berarti katakanlah di sini. Min 0,693. Oke, sampai sini kira-kira aman nggak? Ada yang bingung nggak kira-kira? Oke, Enggak, Rob. Hamzah. Coba aman? Aman? Aman insya Allah. Nah, oke, kita udah dapat 2 titik. Nah, tapi kan 2 titik itu nggak cukup untuk menggambarkan persamaan. Bisa jadi dia bentuknya gini, bisa jadi dia bentuknya gini misalkan. Bisa jadi dia bentuknya misalkan gini. Kita nggak tahu kan. Jadi kita harus tahu dulu dia itu fungsinya fungsi apa gitu. Misalkan kalau dia itu fungsi kuadrat kan pasti bentuknya ya kalau nggak gini, gini. Kalau linear ya gini. Kalau sinusoid misalkan kan pasti gini. Nah, dia fungsi apa dia? Coba lihat. E pangkat min X min 2. Nah, ini kalau kita punya fungsi, oke, nggak usah bingung dengan E ya. Katakanlah kita nggak tahu gimana fungsi E pangkat min X. Kita coba bayangkan aja dulu. Nah, cara bayangkannya gimana misalkan? Kan itu kan fungsinya E pangkat min X min 2. Min 2 ini kan cuma untuk geser. Jadi fungsi utamanya ya E pangkat min X gitu. Nah, sebelum ke E pangkat min X, oke coba seandainya jangan E lah, biar mudah katakanlah 2 misalkan. 2 pangkat min X misalkan. Nah, apa jadinya kalau kita punya fungsi 2 pangkat min X? Kalau X-nya sama dengan 0 berapa kira-kira? Kalau X-nya apa ya? Istilahnya kita coba nebak-nebak dulu. Kalau X-nya 0 gimana? Kalau X-nya 0 berarti Y-nya Y-nya dia 2 pangkat min 0 1 ya. Kalau X-nya 1, 2 pangkat min 1 berarti setengah. Setengah berarti Y-nya setengah ya. Kalau X-nya 2,
seperempat. Kalau X-nya 3, seperlapan. Nah, kira-kira bentuknya gimana tuh grafiknya? Kalau kita punya apa ya? Sesuatu pangkat min X. Berarti kan dia misalkan X-nya 0, 0, 1, 2, 3 misal. Kalau dia X-nya 0, maka Y-nya misalkan 1. Kalau 1 dia setengah misalkan. Seperempat, seperlapan. Nah, berarti kurang lebih bentuknya kayak gitu grafiknya ya. Nah, sekarang bawa bawa ke berarti kurang lebih pasti bentuk grafiknya itu gini nih. Srit. Nah, gitu kan. Nah, tinggal bawa ke ini. Berarti kalau ini pasti ya kurang lebih grafiknya mungkin gini lah katakanlah srit. Nah, katakanlah gitu. Ya kalau dia nggak ada batasan dia bisa lanjut kan. Tapi karena dia domainnya cuma sampai X lebih kecil dari 0 maka cuma sampai ini. Nah ini tak tebel ya, maksudnya titik nolnya masuk dia berarti. Oke sampai sini kira-kira aman deh. Ada pertanyaan? Kalau semisal jawabnya kan itu jelas eksponensial negatif kan. Grafiknya kan pasti kayak gitu kalau eksponensial negatif. Oke. Kalau kalau jawabnya langsung gitu nggak perlu pakai kayak gitu-gitu nggak apa-apa tak, Rof? Eh, Langsung maksudnya gimana? Langsung gambar gitu. Iya. Kan kalau misalkan eksponensial negatif kan pasti kayak gini bentuknya. Oh ya Jadi nggak apa-apa. Ini nggak cuma apa-apa. ini yang tak tak tulis warna merah ini cuma seandainya kita nggak tahu bentuk eksponensial negatif itu kayak apa gitu. Oke Kalau oke. udah tahu ya wes gitu aja. Nah, seandainya ini bukan UTS atau UAS ya, atau kuis misalkan. Maksudnya kalau dia tugas, ya kalian bisa cek aja pakai ini, pakai apa itu? Pakai grafik-grafik online. Nah, misalnya, kok nggak masuk internet? Hmm. Nah, misal ya, apa tadi itu pangkat min x ya, pangkat min x, nah, min 2 ya. Nah, ini. Jadi grafiknya kita ini cuma batasnya cuma sampai sampai sini ya, sampai sampai sini ya. Kesininya ini nggak ada ini. Sampai sini. Nah, ini kan grafiknya kita. Nah, bersama kan dengan yang ini. Potongannya di min 1 sama yang ininya berarti di min 0,693 ya. Nah, itu F1. F1 itu yang pertama ini ya, yang ini ya. Tinggal yang kedua bawahnya itu. Nah, yang kedua itu apa? Nah, itu coba lihat tuh. Grafik yang kedua itu kan F2 sama dengan apa itu? Mutlak ya. Mutlak dari min x kuadrat plus 5x terus plus 14. Oke. Nah, eh tapi batasnya dia x-nya lebih besar dari 0 ya. Jadi pasti dia kita hitung untuk x yang positif. Oke, sebelum kita masuk ke mutlak, kita coba ini dulu, kita coba lihat dulu persamaannya. Dia kan kuadratik kan ya. Kalau kuadratik pasti bentuknya kalau nggak gini, gini kan. Nah, kapan kita tahu dia gini atau gini? Lihat dari, nah ini kalau dibikin gini, AE kuadrat plus BX plus C. Kalau A-nya dia lebih besar dari 0, maka dia bentuknya gini. Kalau A lebih kecil dari 0, maka bentuknya gini. Nah, dia kan lebih kecil dari 0, maka bentuknya gini. Nah, sama kayak tadi, eh, hal yang fardu ain kita hitung kalau kita mau membuat grafik ya, kurva, itu pasti kita cari perpotongannya dengan sumbu X sama Y ya. Nah, sama kayak tadi ya, kita cari perpotongan potongan terhadap sumbu sumbu Y dulu ya. Perpotongan dengan sumbu Y berarti X-nya kita nolkan ya. Berarti kita hitung F2 pada saat X-nya 0. Nah, ya wes kita nolkan aja semuanya. Berarti berapa itu? Nah, ini 0, 0 tinggal 14. 14. Mutlak 14 ya 14.
Oke, berarti dia berpotongan dengan sumbu Y di ini apa itu? Dia berpotongan dengan sumbu Y di F-nya sama dengan 14. Nah, oke. Kita balik grafik tadi ya. Katakanlah sekarang ini, tak kasih warna hijau untuk yang F2 misalnya. Uh, si 14 lumayan tinggi ya. Oke lah, nggak apa-apa. Ini nggak, apa ya? Ini mungkin biar cukup, bentar. Nah, gini kan aja, Mas. Tak mepetkan aja ini ya. Bentar. Nah, ini katakanlah 14 di sini ya, tapi masih kurang tinggi sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, kayak sementara. Katakanlah 14 misalnya. 14. Dia berpotongannya di 14, terus berpotongan dengan sumbu X-nya. Potongan sumbu X-nya berarti dia kita nolkan F-nya ya. Berarti 0 sama dengan ini. Nah, 0 sama dengan ini. Nah, oke, karena dia ada mutlak, ini perlu kita treatment lagi ya. Kalau dia mutlak, kita bisa ada beberapa cara ya. Tapi yang mungkin paling mudah kita bisa kuadratkan kedua ruas ya. 0 kuadrat ya 0. Terus ini kuadrat berarti jadi gimana itu? Ya, sebentar. Sebentar. Kayaknya kalau terus kalau aku kuadratkan. Bentar. Kita nolkan dulu ya F-nya ya yang pastinya. Nah, kita coba cari gimana caranya biar dia di X berapa aja agar dia hasilnya 0 itu ya. Nah, karena dia di sini dia nilainya 0 ya, 0. Oke, katakanlah ini tak tak apa namanya? Tak sebut sebagai A misalkan. Mutlak dari A sama dengan 0. Kan dia kalau mutlak A sama dengan 0 kan pasti A-nya sendiri itu pasti sama dengan 0 kan. Oke lah, misalkan ada negatifnya. Negatif 0 kan kebetulan sama dengan 0. Jadi kalau dia 0 kita bisa langsung aja hilangkan itu. Berarti 0 sama dengan min X kuadrat plus 5X plus 14. Nah, udah ini kita berarti tinggal cari ini. Kita cari apa itu? Kita cari pakai rumus ABC itu ya. Nah, itu kan berarti saya tak sederhanakan ya. Mungkin bisa lebih sederhananya gini misalkan. Terus kita pakai rumus ABC berarti kita nyari X ya. X sama dengan min B berarti oke ini A-nya sama dengan 1 ya. B-nya sama dengan min 5. C-nya sama dengan min 14 ya. Min B berarti 5 plus minus akar 5 kuadrat 25 min 4 AC 4 kali 1 4 kali 14 kali min juga ya. Berarti 4 kali 14 berapa? 56 ya. 56 per 2A. 2 kali 1 2. Berarti 5 plus minus akar ini berarti hasilnya 81 ya per 2. Berarti 5 plus minus 9 per 2. Nah, tapi kan tadi untuk yang F2 itu dia yang X-nya lebih besar dari 0 ya. Berarti kita ambil aja yang X-nya lebih besar dari 0. Berarti mana kira-kira? Kalau 5 kurangi 9 kan minus. Berarti kita ambil yang plusnya saja ya. Berarti 14 per 2. Berarti 7. Berarti dia berpotongan di 14 dan di 7 ya. Mana berarti sini lah. Katakanlah sini misalkan ya. 7. Nah, terus balik lagi tadi grafiknya dia ini minus ya. Minus berarti dia pasti bentuknya gini. Oh maaf. Minus dia gini ya. Nah, karena dia fungsi kuadrat ada tambahan, kita perlu cari titik kritisnya. Nah, titik kritisnya itu kita bisa tentukan pakai rumus ini. Kalau X kritis ya, kritis ini. Atau ekstrim, terserah kalian nyebutnya apa ya.
ekstrimnya. Berarti dia kita bisa pakai min B per 2A. Terus kalau Y ekstrimnya, kita bisa pakai, aku agak lupa ini. Ntar. Eh, Y ekstrim, fungsi kuadrat. Nah ini Y, saya ini X-nya. Pakai ini ya, pakai B kuadrat min 4AC per min 4A. Oke. Berarti pakai B kuadrat min 4AC per min 4A. Bener ya? Nah, oke, ini coba hitung ya. Min B itu berarti B-nya tadi berapa? 5. Min 5 ya. Berarti 5 per 2. Oke, dapat itu. B kuadrat berarti 25 min 4. Oke, ini sama kayak tadi ya. Berarti plus 30, plus 56 per min 4. Berarti dia 81 per min 4. Nah, ini berapa ini? Sekitar 20,25 ya. Maaf, min tapi ini. Nah, ini berarti ada di negatif ya. Berarti puncaknya dia nggak ada di positif ya. Berarti kita tinggal gambar gini aja nggak apa-apa. Kita tinggal gambar. Kalau kalau dia nggak ada batasan, berarti dia gini, bisa gini dia. Ini puncaknya yang kita hitung tadi. Tapi karena ternyata di negatif, maka nggak masuk. Berarti cuma sampai sini aja. Katakanlah gini. Tapi di nolnya dia nggak masuk ya. Makanya ini lingkarannya nggak tak penuhkan. Nah, oke, itu nilai untuk yang kedua. Nah, cuma ini ada tambahan ya, karena dia dimutlakkan, maka pada saat kita menghitung nilai dari fungsi ini, fungsi yang dalam ini, kalau dimutlakkan dia berarti pasti positif ya, sehingga ini apa istilahnya? Gambarnya agak beda dikit. Oke, sampai sini karena dia positif dia tetap tetap aja street. Nah, ke bawahnya kayak kita apa ya? Mirror gitu lah. Ini kan kalau nggak mutlak gini, tapi karena mutlak maka dia gini. Oke, kita coba cek ya. Kita gambar misalkan apa itu? Min x kuadrat, terus plus 5x plus 14. Oke, ini yang awal ya. Terus kita mutlak kan ya. Bentar, bentar, bentar. Tadi ada yang salah kayaknya tadi. Bentar. B kuadrat min 4AC 81. Bentar, bentar. Min 5 kuadrat 25 min 4AC. Minnya kayaknya hilang deh, Rof. Iya, iya, kayaknya ini ada yang salah itu ya. Nanti coba cek lagi ya. Min 4 AA-nya kan min 1 tuh. Oh iya, betul, betul, betul. 4 ini ya, berarti 20. Oh ya, berarti ini ada di positif ya. Berarti ini enggak gini ya. Enggak, puncaknya enggak di negatif, berarti positif. Berarti dia gini. Katakanlah gini lah. Ini puncaknya berarti sampai sampai itu ya 20,25 ya. Nah, ini turun lagi sedikit. Tapi karena dia mutlak, maka jadi ke atas enggak, terus ke bawah. Nah, kayak gini. Nah, ini min 20,25 ya. Terus turun. Kalau nggak ada mutlaknya dia terus ke bawah, tapi karena mutlak maka dia ke atas. Nah, ini caranya ngasih batas gimana ya? Bentar. Udah lupa. Hmm, ini X lebih kecil dari 0 ya. Yang ini
X lebih besar dari nol. Nah, oke. Oke, jadi dapatnya kita kayak gini grafiknya. Ya, kurang lebih gini lah. Ini gambar kasar ini ya. Tapi ini udah aman kok harusnya kalau udah apa ya, kalau cuma gambar sketsa di tugas atau di kuis. Ya, kurang lebih itu ya. Jadi grafik apapun itu kita coba lihat dulu kira-kira dia bentuknya apa. Apa eksponen, apa logaritma, apa sinusoid, apa kuadratik, apa linear. Terus fardu ainnya kita pasti cari eh perpotongannya dengan sebuah X sama Y. Kalau dia kuadratik tinggal cari titik ekstrimnya. Nah, terus tinggal gambar itu. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Ini udah kejawab berarti ini. Anza, aman? Atau Salna, Albab? Anza Aini? insya Allah aman. Albab itu, bab. Prof, mau nanya, Prof. Ah, oke. Kan yang fungsi kedua kan fungsi mutlak ya. Hmm, Nah, itu kalau nggak pakai cara yang ABC itu salah ya, Prof. Kayak kenapa? langsung, kalau yang fungsi kedua itu loh. Kalau Kenapa? nggak pakai cara ABC itu salah nggak? Kalau langsung Ya, nyari nilai X-nya itu, 1, 2, 3, 4, 5 itu salah. langsung nyari nilai X-nya maksudnya? Kayak X-nya kan lebih dari nol kan. Ya, langsung dimasukkan ke fungsi itu salah ya. Oh, paham. Maksudnya gini. Maksudmu tuh gini misalkan. Bentar. Bentar. Maksudmu gini tak? Katakanlah ini kan kan fungsinya wis ono kan? Bentar. Ah, Eh, ah. bentar. Katakanlah gini misalnya ya. Terus maksudmu itu ya wes kita masukkan kalau X-nya oh sorry. X-nya 0 misalkan. Berarti hasilnya 0, 0, 14. Kalau Nah, X-nya itu. 1 berarti gitu kan ya. Ini berapa? Ya, kayak gitu. Nah, nah, ini sebenarnya sebenarnya bener ya. Apa ya? Secara apa ya? Secara hasil bener pasti bener. Cuma eh, apa istilahnya ya? Iya pastinya bukan bukan ini yang diinginkan di kalkulus istilahnya. Apa istilahnya? Oke. Kita coba menghitung berdasarkan analitik kan. Tapi kalau di komputasi kan memang gitu caranya, Bang. Jadi ya wis kita masukkan aja inputnya X-nya sekian, Y-nya sekian, X-nya sekian, Y-nya sekian. Tapi nggak apa-apa ini istilahnya buat buat apa istilahnya ya? Kalau kita udah ngitung gini misalkan, terus biar lebih detail kita hitung lagi per gini nggak masalah, bebas. Jadi buat biar titiknya lebih detail. Ini kan cuma kalau yang ini kan cuma tahunya oke titik titik ini sama ini tok kan. Kalau misalkan mau dihitung gitu biar lebih akurat lagi tambahannya. Oh titik ini berapa gitu. Boleh aja nggak apa-apa. Kayak gitu Bab. Mana-mana, Aman, Prof. aman ya. Kasih, Prof. Oke, aman. Oke, soal ini berarti aman ya. Udah atau ada yang bingung nggak kira-kira? Aini. Aman. Nah, ini kemarin nggak ikut ya. Nggak ketemu. Iya, nggak ikut. Oke, bahas mana lagi dah kira-kira? Nanya dah. Yang mana? Albab. Aini, Mbak Sal, Soal, Regi. soal ini kah atau ono lagi dah. Loh, Regi Loh, sing biasanya guys ini loh. Gak enak terus. Nomor berapa, Ai? kalau soal, kalau soal kuis nggak mungkin ambil dari Gak mungkin, tapi kan itu ya. pasti soalnya Soalnya biasanya kalau kalkulus itu mirip gitu. Nggak plak sama tapi tata cara ngerjakannya mirip. Biasanya gitu sih biasanya. Aku sayangnya soal kalkulusku di laptop satunya nggak ada di sini. wah, tapi iki. Nggak soal yang Wis. dulu pas semester 1. Butuh real soal tipe soalnya itu seperti apa gitu loh yang buat kuis. Bukannya ayo coba tahu nggak? Yuk, saya nyimpan soal kalkulus
dulu nggak? Saya nyimpen soal kalkulus dulu nggak? Oh, bentar, Rek, bentar, Rek, bentar, Rek. Aku kayaknya udah nge-backup data aku. Bentar, bentar. Kalau dek hebat harusnya ono nggak sih? Cuma kan wis kena apa? Error pas iku kan. Jadi wis gak ono. Iso hebat arsip. Iya dah. Iya. Hebat sing saiki kan wis gak ono. Kalkulus dek hebatnya iku wis gak ono. Aku pakai hebat arsip iso. Oh iya dah, cobaan. Enak adik tingkat lai kuling arsip lali aku. Dek. Ah, kok nggak masuk ya? Bentar, bentar. Well, this day, kok nggak masuk? Bentar, this day. Mana ya? Bentar. Atau kalau kalian ada coba sambil cek ya. Iya. Apa terdekat kalian? Kuis atau UTS atau apa? Kuis hari Kuis. Jumat. Oh, Jumat. Eh, kok nggak masuk ya? Dia sos mbok kayak ilingi kita. Wes. Akeh ho sing tak kayak IKB kayak tak kayak angkatan 21. Kecuali kelasnya Mbak Salna sih. Duh. Sania. Oh, Sania bareng aku. Apa grupnya. Jadi langsung tak kirim ning kono. Oh. Sania melu tuh kalkulus. Gak tak tag bener. Iya, ya kelas siji ne, Mbak Salna iku, Mbak Laurina. Ah, ini ada kayaknya nih. Bentar ya. Semester 1. Semester Aku 1 kalkulus. Eh, entah yang mana soalnya ini. Betul. Soal UT 2011. Soal dulu itu. Bukan. Tugas mandiri 1. Nah, ini soalku dulu, Rek. beda ya. Ini fungsi. Ah, ini lihat, lihat. Gambarkan grafik di bawah ini. Nah, ini kan sama kan kayak tadi. Oh iya. Oke, saya tak coba tak cekkan semuanya tugas mandiri. Tugas mandiri 2. Tapi kisi-kisinya kamu dikasih nggak, Ai? Atau Mbak Salna? Kon aku ada lu sekelas. Nah kan kamu rungok deh, aku kan. Udah boleh. Enggak ya mek ngomong paling materi sing 10 enggak. Turunan mlebu gak? Kayaknya gak sih. Limit gak sih mlebu? Sama domain. Sama persamaan tak apa bau? Bab siji. Oke, kalau ada yang mau dibahas bilang deh yang mana kira-kira. Apa ai? Bab Ah, apa bab? iki bahas soal iki. Soal Soalnya mau kita. tau sing mandiri 1 mau dah. Sing wakeh. Heeh. Boleh, Oke. boleh. Iki ya. Iya. Oke. Ini ada 3 soal ya. Pertama soal fungsi. Terus nomor 2 ini sama. Dia sama sih fungsi semua ini. Oke, coba. Oh iya, bentar.
Saya ini biar bentar ya, bentar. Enggak masuk. Bang, saya pentapku enggak. Nih. Oke. Bentar, sebentar, bentar. Oh, atau ini aja, kita matikan berarti. Kita SS dulu. Kita cabut. Ini tak masukkan di sebelah sini. Oke. Bismillah, oke aman. Oke, ini ya, ini soalnya. Ya. Oke, ini ya. Nomor 1 diketahui fx sama dengan 3 log x, terus gx sama dengan akar x min 2, hx sama dengan mutlak x plus 1 per x min 1. Nah, yang A kita diminta untuk mencari FGHX. Terus yang B itu kita diminta untuk nyari domain ya. Domain dari T, daerah asal berarti. Terus habis itu kita diminta untuk nyari nilai fungsi T untuk X sama dengan setengah dan X sama dengan 2. Oke, tak tulis aja dulu ya nomor 1. Nomor 1. Oh, saya biar rapi ya. Bentar, tulis bawahnya aja. Nomor 1. Pertama, kita punya fx sama dengan 3 log x. Fx sama dengan 3 log x. Terus kita punya gx sama dengan akar x min 2. Akar x min 2. Terus kita punya hx sama dengan mutlak x plus 1 per x min 1. Hx sama dengan mutlak x plus 1 per x min 1. Oke, ini fungsinya ya. Nah, kita yang A kita diminta untuk ngitung apa itu? FGH. Ya, itu tinggal masukkan aja ya. FGHX. Nah, berarti kan dia sama dengan fungsi F, fungsi G, fungsi H, X. Nah, gini kan. Nah, FG. Oke, HX-nya apa HX? HX itu ini kan. HX itu ini. HX itu ini kan. Nah, saya tak kasih warna biru. Nah, artinya sekarang GX itu yang akar ini, berarti X dalam GX itu diganti HX sekarang. Berarti dia jadinya gimana? Sama dengan F. Nah, GX itu kan akar X min 2. Akar X min 2. Akar X min 2. Tapi kan karena X-nya sekarang kita diganti HX, berarti ini jadi ini. Ini min 2. Nah, Fx sendiri kan sama dengan 3 log X kan. Berarti 3 kemudian log itu ya. 3 log X, sedangkan X-nya sekarang ini semua sekarang. 3 log ini berarti. Oke. Itu kita udah dapatkan FGHX itu ya. Oke, begitu aja. A itu sudah selesai. Terus kita masuk ke B ya. B itu nyari TX. Nah, ternyata B itu ini FGHX itu dia kita sama dengan TX.
TX itu sama dengan FGHX ya ternyata. Berarti ya wes, berarti TX pasti sama dengan yang panjang ini semua. Oke, itu sudah. Nah, terus tentukan domain dari T. Nah, kita nyari domain dari T. Kita nyari domain berarti kita mencari pada nilai X berapa aja dia bisa dan pada nilai X berapa saja dia enggak. Oke, kita coba lihat ya. Pertama yang paling sederhana dulu. Eh, X plus dari yang paling apa ya? Yang paling dalam dulu ini. Kita coba analisis ini misalkan. Kita analisis itu. Kalau X plus 1, X-nya kan oke. X plus 1, dia kan X-nya berapa aja nggak masalah. Tapi kalau dia udah ada di bawah dari apa itu? Di bawah dari per, maka katakanlah kita punya seper A gitu. Maka A ini nggak boleh sama dengan 0. Sama dengan itu, di sini yang pertama ya, yang pertama kita punya karena dia ada seper X min 1, maka X min 1 dia nggak boleh sama dengan 0. Berarti kita punya X itu nggak boleh sama dengan 1. Oke, jadi dalam kurung ini aja dia boleh X berapa saja, tapi nggak boleh X-nya sama dengan 1. Kenapa? Pada saat X sama dengan 1, dia seper 0. Seper 0 itu tak ter ini tak tentu ya, kita nggak bisa menentukan berapa dia. Tak terdefinisi, sorry, bukan tak tentu. Nah, terus oke. Ini sudah kita luaskan lagi. Sekarang ini, kalau dia dimutlak, kira-kira boleh nggak berapa aja yang selain ini ya, yang selain ini ya. Berarti dia kalau dimutlak kan ya nggak masalah, mau dia negatif nggak ada larangan. Tapi sekarang larangannya pada saat di akar. Akar itu kalau kita punya akar A, maka A itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sama di situ kita punya itu ya, kita punya akar dari ini. Oh, maaf. Bentar. Kita punya akar dari ini, maka ini yang kedua sekarang ya. Yang kedua sekarang ini dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, apa jadinya? Di situ berarti kita coba pindah ruas. X plus 1 per X min 1 berarti dia harus lebih besar dari 2. Terus biar gimana? Biar ini. Biar hilang mutlaknya. Oke. Nilai dari mutlak itu kan pasti positif kan ya? Nilai dari mutlak itu kan pasti sebentar. Oke, sebentar. Oke. Ini pasti kan positif. Ini pasti positif. Apa ya? Bilangan positif lah. Sedangkan ini juga bilangan positif. Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruas, ya kita nggak mengubah nilai ini. Tetap dia jadinya lebih besar dari. Jadi kita kuadrat, kita saya benar. Kalau di kuadrat. Oh, gini aja, biar nggak repot ya. Karena dia mutlak, kita bisa pecah dia jadi 2. Bentar. Mutlak itu kan berarti dia berarti dia bisa plus, bisa negatif. Tapi ada syarat gitu kan. Nah, ini kita bisa pecah menjadi 2 kondisi. Nah, kondisi pertama, X plus 1 per X min 1 lebih besar dari 2 dengan catatan gimana dengan catatan nih? Saya ini nulisnya gimana biar enak ini, atau gini wes, dengan catatan X plus 1 per X min 1 dia lebih besar daripada 0. Ini yang pertama. Ini aja, ini yang pertama. Nah, yang kedua, nilainya ini dia bernilai negatifnya
pada saat X plus 1 per X min 1 dia lebih kecil dari 0. Oke, kita punya dua syarat ini. Tapi lihat sekarang, kira-kira dia oke, sampai sini ada yang bingung nggak kira-kira? Ini kayaknya banyak banyak hitungan. Tapi kalau ada yang bingung nggak apa, bilang aja dulu, biar biar aku nggak lanjutin lebih dalam lagi. Bingung, Rof. Bingung ya? Oke, oke. Nah, ini kalau bingung aku detailkan lagi aja. Oke, Rek, kita mau cari domain ya, Rek, biar nggak bingung. Eh, domain itu simpelnya kita nyari X berapa saja X berapa saja yang boleh. Yang boleh. Ini ya, ini keterangan pentingnya ya. Kita nyari domain berarti kita mencari X berapa aja boleh. Emangnya ada X yang nggak boleh? Ada. Nah, gimana contohnya? Yang pertama, kalau misalkan kita punya fungsi gini, misalkan. Kita punya fungsi gini, fx sama dengan x kuadrat plus 5x. Nah, kalau x-nya sama dengan 2, boleh nggak? Boleh nggak? Albab, Anza? Hmm, boleh. Ya, boleh. Misalkan kita masukkan 2 ya. Bentar. Berarti 2 kuadrat tambah 5 kali 2 tambah 10, berarti kan 14. Yang nggak masalah. Nah, sekarang, misalkan kita punya fungsi gini. Oke, yang pertama ya. Misalkan kita punya fungsi eh, pecahan. Eh, kok tidak stabil ini? Bentar, pentetku. Udah main. Oke, yang pertama misalkan kita punya pecahan ya. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 2 per misalkan min x min 1 misalkan. Kalau x-nya 3 boleh nggak? Berarti kan 2 per 3 min 1 sama dengan 2 per 2, 1. Boleh nggak masalah. Kalau x-nya 0 boleh nggak? 2 per 0 min 1 sama dengan 2 per min 1 sama dengan min 2. Boleh. Tapi kalau x-nya sama dengan 1, 2 per 1 min 1 sama dengan 2 per 0. 2 per 0 ini nggak boleh, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya dia. Jadi yang dimaksud boleh itu kita masukkan nilai X yang dia ada hasilnya. Jadi fx-nya itu ada gitu. Nah, tapi kalau kasus yang ini, yang ini, nah, dia ternyata X ini dia nggak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena fx-nya nggak ada hasilnya. Nah, makanya fungsi ini maka dia domainnya ada di seluruh bilangan X, bilangan real bisa ya, bilangan real. Kecuali tapi X-nya dia nggak boleh sama dengan 1. Oke, sampai sini aman nggak kira-kira? Aman, Rof. Aman ya. Jadi kalau kita punya fungsi pecahan, oke, kesimpulannya ya, kalau kita punya fungsi pecahan, misalkan seper A misalkan, maka domain dari apa ya, misalkan ini domain dari fungsi ini dia hanya bisa kecuali pada saat A sama dengan 0, dia nggak boleh. Dia nggak boleh sama dengan saya bentar. Dia yang nggak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kayak tadi ya, seper X min 1 berarti X min 1 dia nggak boleh sama dengan 0, berarti yang nggak boleh X sama dengan 1 gitu. Nah, kayak itu ya. Jadi ini prinsip pertama. Ini pertama itu. Ini ya. Ini untuk pecahan.
Apalagi yang dia ada domain. Nggak cuma pecahan, tapi juga akar. Akar. Nah, kalau kita punya fungsi akar, misalkan fx sama dengan akar, katakanlah akar x plus 2 misalkan. Kalau x-nya 3 boleh nggak? Berarti kan akar 3 tambah 2, akar 5 boleh. Kalau x-nya min 1 boleh nggak? Min 1 tambah 2, akar 1 sama dengan 1 boleh. Tapi kalau x-nya misalkan 0, misalnya x-nya min 2 boleh nggak? Min 2 tambah 2, akar 0, 0 boleh. Tapi kalau x-nya min 3 tambah 2 sama dengan akar min 1. Ini kan imajiner, nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Makanya catatannya, maka x plus 2, dia x-nya ini dia nggak boleh lebih kecil dari, atau gini, x plus 2 dia nggak boleh lebih kecil dari 0. Jadi ini harus lebih besar daripada 0 gitu. Nah, atau kalau tak rangkum ya, maka kalau kita punya fungsi akar, katakanlah akar A, maka domainnya dia A harus lebih besar sama dengan 0. Oke, sampai sini aman nggak kira-kira? Aman, Prof. Aman ya. Itu ya, pokok itu ingat ingat batasnya ya. Kalau pecahan dia yang bawa akar nggak bersama dengan 0. Kalau kalau dia itu akar, maka yang dalam akar dia harus lebih besar sama dengan 0. Terus yang ketiga lagi apa ya? Logaritma. Nah, misalkan kita punya fungsi logaritma, misalkan fx sama dengan 2 log x katakanlah. 2 log x misalkan. Kalau x-nya sama dengan 2 boleh nggak? 2 log x. 2 log 2 sama dengan 1 boleh. Kalau x-nya dia sama dengan 1 boleh nggak? 2 log 1 misalkan. 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 1? 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 2 pangkat 0? Masih bisa. Nah, kalau 2 log setengah misalkan, boleh nggak? 2 pangkat berapa yang hasilnya setengah? Pangkat min 1 ya. Masih bisa lah. Tapi kalau tak tulis 2 log 0, bisa nggak? 2 pangkat berapa yang hasilnya 0? Nggak ada. Kalau 2 log min 2 misalkan, bisa nggak? 2 pangkat berapa yang hasilnya min 2? 2 pangkat berapa yang hasilnya min 2? Nggak ada. Berarti kalau gitu, X di sini dia harus lebih besar daripada 0. Lebih besar sama dengan 0. Bukan, sorry. Iya benar. Lebih besar sama dengan 0. Sorry. Lebih besar dari 0, bukan dengan 0. Ya, kalau dia 0 nggak bisa dia udah. Jadi itu ya. Yang ketiga, kalau ada log berapapun depannya nggak masalah. A log X katakanlah, atau gini, A log B misalkan. Maka B dia harus lebih besar daripada 0. Nah, ini yang ketiga. Oke, sampai sini aman nggak, Rek? Insya Allah, Prof. Aman, oke. Nah, lanjut sekarang. Itu ya, itu wis 3 itu tuh sebenarnya untuk mencari domain wis 3 itu tuh pahami apa ya? Batasnya kapan baru kita bisa pakai. Nah, oke, kita udah dapat itu, sekarang kita kembali lagi ke persamaan ini. Persamaan ini ya. Tx sama dengan 3 log yang panjang itu. Nah, sekarang kalau dia digabung kayak gini, gimana caranya? Cara kita menghitung. Oke, sebelum ini gini aja dulu. Sebelum itu gini aja dulu. Ini aku tebak-tebakan ya. Fx sama dengan misalkan seper 2x min 2. Oke, Hamzah, kira-kira itu domainnya di berapa? Hmm, Atau
Jangan domain deh. Di X sama dengan berapa yang nggak boleh? X sama dengan 1. X sama dengan 1. Oke, karena itu ya, 2X min 2 dia nggak boleh sama dengan 0. Berarti 2X nggak boleh sama dengan 2. X berarti nggak boleh sama dengan 1 ya. Oke, berarti karena yang nggak boleh di X sama dengan 1, maka domainnya ya, dia itu seluruh bilangan, tapi kecuali di X sama dengan 1. Oke, sampai sini aman? Aman. Aman. Oke, sekarang tambah lagi. Misalkan fx sama dengan, ini coba ini misal, akar x per, mirip dengan di atas ya, tapi tak tambahin dikit. Oke, kalau sekarang gini, kira-kira dia eh di x berapa aja yang nggak boleh? Oh, saya. 1. Gimana? 1. Oke, x sama dengan 1. Itu toh, ini aja yang nggak boleh. Atau ada lagi? Lihat, kalau akar berarti gimana akar itu? Yang Nggak dalam boleh min. yang dalam akar berarti gimana? Nggak boleh min nggak sih Rof tadi? Oke, betul, nggak boleh min ya. Berarti x-nya harus gimana? Lebih besar daripada 0. 0 ya. Kalau gitu berarti domainnya gimana domainnya? Domainnya fx dia boleh seluruh bilangan kecuali di x dia nggak boleh sama dengan 1, dan x dia harus lebih besar daripada 0. Sampai sini aman nggak, Rek? Aman. Aman. Oke. Sekarang lanjut. Ini sebenarnya perlu per tahap sih. Itu biar paham sebenarnya. Nah, ini sekarang sama tapi tak ubah sekarang. Ini x kuadrat. Gimana berarti? Berapa aja x yang nggak boleh? Ingat, coba analisa satu ya. Pecahannya berarti gimana? Yang pecahan 2x min 2 berarti gimana? Tidak boleh sama dengan 0. Oke, berarti x-nya sama dengan langsung aja berapa? Nggak boleh sama dengan 1. 1. Oke, sudah. Yang akar berarti gimana? Dalam akar? Dalam akar Min gimana? boleh. Kenapa? Min boleh. Oke, sekarang dalam akar itu berarti gimana? X kuadrat Sama dengan tidak sama harus lebih dengan. besar daripada 0. Bingung nggak ini? Sampai sini bingung nggak kira-kira? Enggak bingung. Nggak bingung ya? Oke. Kenapa kok X kuadrat? Ya dalam akar kan X kuadrat kan. Hmm. Nah, karena X kuadrat dia harus lebih besar daripada 0, dan pasti kuadrat itu hasilnya positif, maka kan X berapapun dia bisa kan ya? Bener nggak? Iya. Ya, jadi karena X kuadrat lebih besar daripada 0, maka X-nya ya bisa berapa aja. Bilangan apa aja bisa. Jadi, kalau yang ini, yang nggak boleh cuma ini aja. Nah, sehingga domainnya apa? X dia termasuk bilangan real, tapi yang nggak boleh cuma ada X sama dengan 1 yang nggak boleh. Sampai sini aman nggak kira-kira? Aman Rof. Aman. Oke, sekarang sama tapi aku ubah dikit-dikit sampai sampai rumit ya. Oke, ini misalkan sekarang ini tapi tak tambahi. Ini min berapa misalnya? Eh, misalkan ini min 9 misal. Oke, gimana kira-kira syaratnya? Yang bawah nggak boleh sama dengan 1. Oke, udah pastiin ya. Aku nggak ubah-ubah. Sekarang yang akar berarti gimana? Nggak boleh sama dengan 3. Ini berarti harus lebih besar daripada 0 ya. X Mm-mm. kuadrat dia harus lebih besar daripada 9. Nah, berarti X kuadrat dia harus lebih besar daripada 9. Berarti kira-kira berapa X yang boleh ini? Kalau X-nya, oke. Kalau X-nya 0 boleh nggak kira-kira? 0 lebih kecil ya, nggak bisa ya. Oh Kalau iya nggak boleh. 1 boleh nggak? Nggak boleh. Kalau 2, Nggak boleh. kalau 3. Nggak boleh. Oke, bentar.
Saya bilang. Misal nih, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Misal. Tadi 1 nggak boleh ya. 0 nggak boleh Mm-mm. ya. 2 nggak boleh ya. Kalau 3 boleh nggak? Kan 3 kuadrat 9. Ya, berarti bisa ya. 9 lebih besar sama dengan 9 ya. Oh Kalau iya, kalau 4 boleh nggak? boleh. Boleh. Kalau min 1 Gak boleh. nggak boleh. Min 2, Gak boleh. min 3 Boleh. boleh. Min 4 Boleh. boleh. Berarti dia hanya boleh pada saat X-nya lebih besar sama dengan 3 dan X-nya lebih kecil sama dengan min 3. Sampai sini aman nggak kira-kira? Aman, Rob. Aman. Berarti kalau gitu gimana domainnya? Domainnya maka X dia termasuk bilangan real. X-nya nggak boleh sama dengan 1. X-nya harus lebih besar daripada 3 dan X-nya lebih kecil daripada min 3. Sampai sini aman. Aman, Rob. Aman. Oke. Sekarang tak lebih sulitkan lagi. Ini tetap, tapi sekarang bawahnya aku ubah jadi, misalkan jadi apa ya? X kuadrat min 5X plus 6 misalnya. Oh, jangan deh. Eh, gimana ya? Bentar. X kuadrat ya jangan salah ini aja. X kuadrat min ya oke lah nggak apa-apa. Tadi aja min 5X plus 6. Oh ya, ini sebenarnya kalau dilihat ya. Ini kan X kalau ini kan X-nya pasti lebih besar daripada 3 kan. Jadi kan Hmm. pasti udah pasti nggak sama dengan 1 kan. Jadi ini misalkan nggak ditulis ya nggak masalah. Kan dia udah nggak termasuk ini kan. Paham nggak maksudnya? Hmm. Nah, oke. Oke, yang bawah sekarang gimana? Tadi udah dapat ya yang atas kan hasilnya X-nya nggak boleh. X-nya ini ya. X-nya Ya. ini ya. Nah, tinggal yang bawah aku ubah gimana jadinya? Berarti Yang bawah nggak boleh 0. boleh 0 ya. Set, 0. Berarti gimana itu? Berarti eh, X ini bisa pakai ABC bisa pakai apa itu bisa. Oke lah pakai ABC ya misalkan ya. Berarti ini A Mm-mm. sama dengan 1, B sama dengan min 5, C sama dengan 6. Berarti kalau gitu X dia nggak boleh sama dengan. Nah, tapi ini biasanya kan sama dengan kan. Sekarang nggak sama dengan sekarang. Min B berarti 5 plus minus akar 5 kuadrat berarti 25. Min 4 kali 6, 24 per 2A. 2. Berarti berapa itu? 5 plus minus 1 per 2. Berarti berapa? Eh, berapa, Zah? 5/2. 6, 6 per 2, 3 ya. 3 Oh iya, atau 2 ya. 2. Nah, berarti kalau gitu, selain syarat yang atas ini, kita juga ada tambahan syaratnya. X dia nggak boleh sama dengan 3, dan X nggak boleh sama dengan 2. Berarti domainnya gimana? Anu, eh, Zah. Domainnya berarti sama kayak tadi. Yus, tulis X. semua aja dulu. X-nya bilangan real. X-nya harus lebih besar daripada 3. X. X-nya harus lebih kecil sama dengan 3, min 3. Min 3. Terus Mm-mm. apa lagi? X nggak boleh sama dengan 3. 3. Terus X nggak boleh sama dengan 2. 2 ya. Karena 2 udah pasti nggak masuk di syarat ya. Mm. Kayak ini kan bisa dicoret. Mm. Straight. Nah, ternyata X dia nggak boleh pas sama dengan 3. Berarti kalau gitu, ini jangan Sama jangan sama dengan. dengan 3. Ah, lebih besar aja gitu. Oke, sampai situ aman nggak? Udah, Aman. aman. Yang lain aman nggak? Nah, ini albab apa lagi? Bab. Aman. Insya Ayo. Allah. Ayo. Ini yuk. Aman. Oke, jadi Terus ini ya. Eh, Oke, lanjut lanjut. Gimana, Bob? ini direkod nggak? Kenapa? Direkod nggak? Eh, iya, ada yang record nggak? Aku nggak record lah. Mbak Salah record nggak?
Tapi kayaknya mic-nya nggak iso. Di record kayaknya Mbak Salna. Oke. Atau nanti tak share aja ininya juga apa itu kertasnya. Mm-mm. Jadi ini ya, ini sebelum ke bentuk yang lebih rumit kayak gini ya tadi, kita bisa belajar dari yang bentuk sederhananya. Pokok kuncinya 3 ya. Kalau log, dalam log harus lebih besar daripada 0. Kalau pecahan yang di bawah pecahan harus nggak boleh sama dengan 0. Kalau bentuk akar, maka dalam akar dia harus lebih besar sama dengan 0. Wes 3 itu kita bisa pakai untuk semuanya. Nah, oke, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Belum tak langsung jawab ke soalnya. Aman, Rof. Aman. Oke, sekarang langsung masuk ke soal yang jelimet ini ya. Mm-mm. Oke, ini soalnya sekarang. Nah, tadi kita ingat syaratnya ya, dalam akar, oh sorry, dalam log, dalam akar sama dalam pecahan ya. Sekarang syarat dalam log. Dalam log berarti yang mana? Ini ya, ini semua ya. Ya. Dalam log dia harus apa? Lebih besar daripada 0 ya. Mm-mm. Benar nggak? Terus syarat dalam akar itu berarti yang ini ya. Ya. Apa syaratnya dalam akar? Lebih besar sama dengan Nol. sekarang di bawah pecahan syaratnya gimana? Tidak boleh sama dengan nol. Tidak boleh sama dengan 0. Nah, oke. Jadi kita tinggal menyelesaikan ini semua, kita dapat hasilnya, hasil domainnya. Oke, yang paling sederhana dulu ya pasti yang paling bawah ini ya. Ini berarti X-nya nggak boleh sama dengan 1. Satu. Selesai. Nah, oke, mungkin yang lebih lebih jelimet dikit. Nah, ini yang ini. Ini berarti dia gimana itu dia? Berarti ini ya. Ini dia eh, lebih besar sama dengan 2. Oke, sampai sini aman ya. Mm-mm. Terus gimana enaknya ini? Oke, tadi kita pecah karena apa itu? Kalau kita punya mutlak, mutlak itu kan dia sama dengan A, tapi bisa juga sama dengan min A. Dia sama dengan A kalau A lebih besar sama dengan 0 dan sama dengan min A kalau A lebih kecil daripada 0. Sama dengan itu, kita masukkan syarat ini, kita masukkan ke sini. A itu berarti yang dalam mutlak ya. Dalam mutlak ini dia positif pada saat Lebih besar sama dengan pada 2. saat dalam akarnya ini lebih besar sama dengan 0. Tapi dia bisa negatif pada saat apa? Dalam akarnya Kurang lebih dari kecil daripada 0. 0. Oke. Oke, ini kita sebut sebagai 1 misalkan. Ini kita sebut sebagai sistem 2 misalkan. Oke, kita selesaikan sistem 1 dulu. Sistem 1. Nah, dia eh panjang gitu. Tapi nggak apa-apa. X plus 1 per X min 1 lebih besar sama dengan 2. Oke. Bentar. Oke, deh. Misalkan aku punya gini, misalkan aku punya 6 per 2 lebih besar dari, oh jangan 6 lah, misalkan 8 aja. Pernyataan ini benar nggak, Rek? 8 dibagi 2, Hmm, 4. Lebih besar daripada 3. benar nggak? Benar. Nah sekarang kalau aku pindah ruas, 2-nya aku pindah, jadi 8 lebih besar daripada 3 kali 2. Benar nggak ini? Benar. Benar. Oke, sekarang aku tambahkan min, misalkan 8 per min 2 lebih, oke, lebih kecil dari 3. Ini benar nggak?
Benar. Nah, kalau min 2-nya aku pindah, bener nggak? 8 lebih kecil daripada 3 kali min 2, bener nggak? Benar. 8 lebih Salah. kecil daripada min 6, bener nggak kira? Salah. Salah ya. Nah, yang penting untuk kalian ingat, pada saat kita mindah ruas, kalau dia itu negatif nilainya, maka dia harus tanda simbolnya dibalik. Paham? Ya. Oke. Oke. Pindah ruas, kalau dia itu positif, maka tanda tetap. Kalau dia negatif, maka dia tandanya berubah. Berubah. Sampai sini aman. Aman. Aman, oke. Nah, sama kita sudah selesai. Ini kan ada 4 persamaan kan. Kita selesaikan dulu satu-satu dari yang ini dulu misalkan. Dari yang ini. Ini kalau tak pindah berarti gimana? Kalau aku pindah. X plus 1 Ya, X lebih plus besar 1 lebih besar daripada 2 2 kali X min X min 1. 1. Dengan catatan X min 1-nya dia positif. Bener nggak? Tapi kalau X min 1-nya dia negatif, berarti tandanya berubah ya. Oh, Paham? paham. Oke. Dengan catatan X-nya, X min 1-nya lebih kecil daripada 0. Oke, ini aku kasih gini, karena dia satu paket ya. Tinggal selesaikan berarti. X plus 1 lebih besar daripada 2X min 2. Dengan catatan X-nya lebih besar daripada 1. X plus 1 lebih kecil daripada 2X min 2. Dengan catatan X-nya lebih kecil daripada 1. Oke. Terus, terangkan lagi. Pindah ruas ya, X-nya pindah ke sini, 2-nya pindah ke sini, berarti jadi gimana? 3 lebih besar daripada X. Ini berarti pindah ruas. Ini pindah ruas 3 lebih kecil daripada X. Dengan catatan X-nya lebih besar daripada 1. X-nya lebih kecil daripada 1 yang bawah. Yang atas masuk akal nggak? X-nya lebih besar daripada 1. X-nya lebih kecil daripada 3. Atau gini. Bentar, bentar. Kalau yang atas ini berarti dia bisa pada saat X-nya berapa berarti? Yang atas bisa di saat X-nya Berarti X-nya itu X-nya lebih besar daripada 1 ya. Tapi X-nya lebih kecil daripada 3. Nah, bener nggak? Kan katanya yang kasus ini dia terjadi pada saat X-nya lebih besar daripada 1, tapi X-nya lebih kecil daripada 3. Bener nggak ini? salah no. X-nya. Oh ya benar-benar. Nah, sedangkan yang bawah, dia kan X-nya lebih kecil daripada 1, tapi oke. Yang bawah ada nggak ini? Ada nggak X yang dia lebih kecil daripada 1, tapi lebih besar daripada 3? Ada nggak? Lebih kecil daripada saat. Adakah adakah angka yang lebih kecil daripada 1, tapi lebih besar daripada 3? Ada nggak? Ada. Berapa? Contoh lah satu angka berapa? Yang misal angka yang lebih besar daripada 2, yang lebih kecil daripada 5 kan ada 3, ada 4. Sekarang kalau angka yang lebih kecil daripada 1 tapi lebih besar daripada 3 ada nggak? Lebih kecil daripada 1, Tapi lebih lebih besar. besar daripada 3 ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Maka ini nggak ada. Ini nggak ada. Nah, maka apa jadinya? Maka ini kalau disederhanakan tadi jadinya ya cuma ini aja. Nah, cuma ini. Berarti apa itu? 1 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 3. Oke, sampai sini aman nggak? Aman. Aman. Dengan cara yang sama, hitung juga untuk yang ini, Iya. dan ini. Gitu. Oke, tadi ini Oke. udah dapat ya, aku kodaki. Ini sudah, gitu ya. Ini sudah. Nah, tinggal yang bawahnya sekarang. Yang bawahnya.
Oke, sekarang Anda yang ngerjakan, aku detekan. Oke, ini digimanakan saya Indra? Dipindah ruas. Oke, dipindah ruas ya. Mm-mm. Kalau dipindah ruas berarti ada dua catatan ya, gimana? Ini min ya. Ya, Bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya. kecil. Mm. Ini dia X min 1. Dia, oh jangan lupa kurung. 2 X min 1 juga. Dia lebih besar pada saat X min 1-nya. eh Lebih besar daripada 0. Oke ya, betul. Sedangkan dia yang ini gimana? Lebih kecil daripada. Aku wis ngantor. Oke, satu nomor ini kita coba selesaikan. Oke, oke. Oke, yang atas ya. Oke, ini satu paket ya. Ini sudah satu paket ya. Satu paket. Mm. Oke, kita tinggal sederhanakan. Min X min 1 lebih besar sama dengan 2X min 2. Yang bawah min X min 1 lebih kecil daripada 2X min 2 ya. Ini Mm-mm. berarti X lebih besar daripada 1. Ini X lebih kecil daripada 1. Oke, masih dalam satu paket. Kita pindah ruas berarti 1 lebih besar daripada 3X. Bawahnya berarti 1 lebih kecil daripada 3X. 3X. X lebih besar daripada 1, X lebih kecil daripada 1. Oke, sederhanakan lagi. Sepertiga lebih besar daripada X, sepertiga lebih kecil daripada X. X lebih besar daripada 1, X lebih kecil daripada 1. Oke, yang atas sekarang. Apakah ada X yang lebih besar daripada 1 dan juga lebih besar daripada sepertiga? Sorry. Maaf. Apakah ada X yang lebih besar daripada 1, tapi lebih kecil daripada sepertiga? Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada X yang lebih kecil daripada 1, tapi lebih besar daripada sepertiga? Ada. Ada. Berarti dia, ya wis. Berarti antara sepertiga, X, 1. Ini ya. Sampai sini aman. Berarti pernyataan ini, dia bisa kita ganti menjadi ini. Sepertiga lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 1. Oke. Mana tadi? Atas. Nah, Yang atas. Nggak nyambung. Bentar. Oke, maka ini sudah ya. iya. Udah. Nah, tinggal yang atasnya lagi. Yang ini. Nah, ini enak ini. Dia 0 ya. Oke, itu ya. Coba kita Mm. hitung sekarang. Eh, Oke. Kalau di benda ruas gimana sih? Nolan. Ada dua kemungkinan ya, tetap ya. Ya. Oke, bentar. X plus 1 dia lebih besar daripada 0, kali ini tetap 0 ya. 0. 0. Bisa juga X plus 1 dia lebih kecil daripada 0. 0. Dengan catatan X min 1-nya dia Lebih besar daripada 0. 0. Kalau yang ini Lebih kecil kecil daripada daripada 0. Oke, ini satu paket ya. Satu paket. Mm. Nah, sederhanakan. X lebih besar daripada min 1. Kalau yang bawah berarti X lebih kecil daripada min 1. Dengan catatan X-nya lebih besar daripada 1, X-nya lebih kecil daripada 1. Yang atas ada nggak? X yang lebih besar daripada 1, tapi lebih besar daripada min 1. Ada ya? Ya, ada. Berapa berarti? Ya, X lebih besar daripada 1 aja. Heeh. Nah, yang bawah ada nggak? X yang lebih kecil daripada 1 dan lebih kecil daripada min 1. X lebih kecil daripada 1, X lebih kecil daripada min 1. Nggak, ada. Ada. Semua yang lebih kecil daripada min 1 kan? Heeh. Oke. Maka kalau gitu,
Eh, Pernyataan ini kita bisa ganti menjadi X lebih kecil daripada min 1 dan X lebih besar daripada 1. Oke, oke. Yang ketiga ini dikotaki. Sip. Nah, terus yang keempat, itu tak detekan. Ini Mhm. misal. Ini berarti gimana? X plus 1 kurang dari 0, Mm-mm. kurang dari sama dengan 0. Plus 1 lebih besar daripada 0. Dengan syarat X min 1 lebih besar daripada 0. X min 1 lebih kecil daripada 0. satu paket nih ya. Hmm. Ya, sederhanakan. X lebih kecil daripada min 1, X lebih besar daripada min 1, X lebih besar daripada 1, X lebih kecil daripada 1. Nah, yang atas ada nggak? X yang lebih besar daripada 1 tapi lebih kecil daripada min 1. Gak ada. Nggak ada. Yang bawah ada nggak? X yang lebih besar daripada min 1 dan lebih kecil daripada 1. X lebih besar daripada min 1, lebih kecil. Ada. Ada berapa? Berarti ya ini. Min 1 lebih kecil daripada X. X lebih kecil daripada 1 ini ya. Iya. Maka pernyataan ini kita bisa ganti menjadi Min 1 min kurang 1 dari lebih sama kecil dengan dari X. X lebih 1. Oke, oke, udah dapat semua ya. Ya. Nah, oke, kita kotaki. Nah, kita sudah dapat ini semua. Nah, tinggal kita tulis ulang semuanya ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan sebenarnya satu paket juga ini kan. Nah, satu paket itu kita bisa ganti dengan apa? Yang pertama. Yang pertama berarti ini ya. 1. Ini ya. Iya. Nah, ini dengan catatan. Oke, ntar lagi ya gak apa. Terus yang kedua itu, hah? Ini ya. Oh. Yang ini Mm-mm. dengan catatan pastinya. Terus bawah habis itu ini ya. Ya. Ini. Nah, terus catatan yang keduanya yang ini ya. Bawah. Oke. Nah, oke. Sama kayak tadi. Kita sekarang tinggal sederhanakan lagi. Dari sini, srit, srit. Apakah ada X yang dia di antara 1 sampai 3, tapi lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada min 1? X-nya di antara 1 sampai 3. Oke. Ini dan ya, berarti boleh. Apakah ada X yang dia itu boleh lebih besar daripada 1 dan boleh lebih kecil daripada min 1 yang berada di antara 1 dan 3? Ada nggak? Yang X kurang dari min 1-nya nggak ada. Nggak ada. Oke. Tapi Ada. yang ini ada kan? Ada. Ada. Berarti ya tetap ini aja ya. Mm-mm. Oke. Yang bawah. Eh, Apakah ada yang min X 1 yang nggak ada. lebih di antara sepertiga dan 1, tapi juga di antara min 1 dan 1? Nggak ada. Masa? Nggak tahu. Ya ini aja kan, tetap balik itu aja. Heeh. Sepertiga lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 1. Oke, sampai sini aman nggak kira-kira? Awan. Aman. Oke, ngantuk gitu. Nah, oke. Jadi yang apa awalnya yang kita hitung? Yang kita hitung kan ini kan. Ini yang kita pecah dua dari awal kan. Heeh. Jadi pernyataan ini, oke, dia hanya boleh jika memenuhi ini. Nah, berarti sekarang domain dari apa itu? Mana tadi? Ya. Nah, ini dia itu hanya boleh jika ini. Atau tak sederhanakan ya. Pasti ada yang atas. Berarti ini
Dia boleh dari 1/3 sampai 3, tapi nggak boleh sama dengan 1. Atau ini kalau tak sederhanakan ya. Mm-mm. Dia boleh antara 1/3 sampai 3, tapi nggak boleh sama dengan 1. Sampai sini Ya, aman nggak kira-kira? aman. Aman, Easy bro. lihat ya. Oke, Bang. Nah, sama dengan itu tinggal cari yang atas sekarang. Bayu. Dan kita tinggal apa ya? Kita gabungkan semuanya. Nah, yang atas. Ini kok. Oh, astagfirullahaladzim. Dalam akar ya, nggak usah akar. Udah, gini aja, wes. Nah, gini aja berarti. Nah, dalam akar berarti dia harus lebih besar daripada 0 ya. Mm-mm. Yang ketiga nih ya. Berarti Itu pakai kalau 4 tadi. kenapa? Enggak. Itu pakai 4 tadi kayak tadi tuh. Nah, kebetulan iya ini. Set, lebih besar Ya daripada. Allah. Nah, berarti dia gimana? Pecah 2 ya, Zah? X plus Mm-mm. 1 per X min 1. Dia, iya. Lebih besar daripada 2 pada saat X X plus 1 plus per 1 X min 1 lebih lebih besar dari 0. 0. Satunya gimana? X. X plus 1 per Mm-mm. X min 1 Mm-mm. kurang dari sama dengan 2. Kurang. Oh ya, ini sama dengan, jangan lupa ya. 2, oke. Pada saat X X 1 plus per 1 X min per 1. X min 1-nya kurang dari 0. Ini sama dengan tadi nggak? Coba cek. Kalau sama ya nggak usah dihitung, berarti. Oh, jangan Hmm. lupa, jangan lupa. Ini ketambahan min ya, sorry, maaf. Nah, ini sama kayak tadi ya. Sama nggak? Sama. Oke, sama ya. Heeh. Ini. Yang ini enggak. Oke. Bedanya cuma di ini ya, di dia yang ada sama dengannya dengan nggak, paham nggak? Mm-mm. Kira-kira bisa nggak kita biar nggak usah ngitung panjang gitu, bisa nggak disanakan? Apa Bisa. jadi? Coba. Apa bedanya kalau ada sama dengan nggak? Kan dari ini dia jadinya yang ini ya, bener Mm-mm. nggak? Ya. Yang dari ini tuh jadi ini. Terus apa lagi? Ya itu. Sama yang ini, yang min lebih besar daripada yang nomor 2 itu tadi enggak sama enggak sih? Oh ya. Tapi kebetulan ini kan lebih kecil sama dengannya dia nggak kepengaruh. Ini juga dia nggak masuk ke ini gitu. Jadi kebetulan di sini dia hasilnya sama. Jadi hasil dari ini kalau nanti kita sederhanakan ya. Tapi amannya hitung panjang kayak tadi. Tapi ini hasilnya bakal ketemu sama dengan ini. Oke, sama dengan ini. Jadi kita tinggal combine semuanya. Semuanya berarti ini ya. Oke. Ternyata ini juga yang ini tak buang aja ini. Ini yang belum sederhanakan. Nah, ternyata yang atas juga hasilnya sama dengan ini. Nah, kita gabung semua. Berapa X yang di antara ini nggak sama dengan 1 dan di antara ini nggak sama dengan 1. Ya wes, berarti kalau gitu X, oke, dia domainnya adalah di X termasuk bilangan real dengan 1/3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3, tapi X tidak sama dengan 1. Oke, ini dia domainnya. Hmm. Oke, sampai sini aman nggak? Aman. Oke, itu yang B. Nah, yang C, tentukan nilai fungsi T untuk X sama dengan setengah dan X sama dengan 2. Bisa nggak ini? Kalau X-nya setengah bisa nggak? X-nya setengah. Bisa ya, masuk Bisa. masuk di domain nggak? Masuk. Kalau 2 juga masuk ya? Masuk. Ya wes, tinggal yang C mudah, tinggal masukkan aja. Masukkan ke fungsinya tadi tuh. Hmm. Masukkan. Berarti apa itu? Ini masukkan, kalau dia 2 berapa berarti? 2 tambah 1 per 2 min 1 berarti 1. 3 per 1 berarti ini 3 Mm-mm. kurangi 2 berarti 1 ya. Akar 1 berarti 1 ya tetap ya.
3 log Ah, 1 berapa? 3 log 1 berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? 3 pangkat 0 ya. no. Berarti TX-nya pada saat X-nya sama dengan 2 dia sama dengan 0. Kalau setengah bisa nggak? Setengah. Setengah tambah 1, 3 Tiga per per 2. dua. Setengah kurangi 1. Min 1/2. Eh, min berapa? Min 1/2. 3 per 2 min setengah gitu ya. Heeh. Ini min 3. Berarti nggak ada ini. Ya gitu aja. Jadi tinggal masukkan. Oke. Eh, Nomor 1 sudah. mm-mm. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada, Rof. Ini emang mungkin kok panjang banget. Emang karena ini tugas ya. Tugas itu kan kalau nggak salah dikumpulkan beberapa hari ya nggak Iya. nggak yang kuis itu harusnya cukup untuk 2 SKS harusnya. Oke, dari ini tengah lau. Lau. Aman lau. Aman. Ya kalau belum aman nanti tanyaan saya. Ya Elsa. ampun. Iya. Oke, ini kayaknya 2 3 ini nggak nutut malam ini kayaknya. Heeh. Aku Pas wis lain ngantuk, lain. Rofiki. Kira makasih banyak. Oke, makasih banyak Mbak loh, Liv Rof. ya. Iya. Ya. Makasih ya, Assalamualaikum. Rob. Yuk, sama-sama. Guys, lanjut besok ya. Tapi nggak tahu jamnya. Wih, kira Vila lagi isok bengi ta. Ndek mau Rofi gak enak awak, makanya gak iso. Hmm, Baru bisa pagi, bengi iki. baiklah. Paling besok ya Makasih, Zah. bengi nih. Oke. Bye-bye. Yuk.